Bismillahirrahmanirrahim. Penting banget hari ini di sebuah laboratorium Bu yang saya kenal, laboratorium dalam sebulan itu 3-4 ada ibu-ibu menangis ngantarkan anaknya yang baru ke 6 SD. Suatu ketika dalam 1 bulan, cerita 1 bulan ada 3 ibunya anaknya kelas 6 SD sakit-sakit, dipikir sakit mah, sakit nih, ternyata di perutnya ada isinya. Bayangkan, ayo. Dan memang tidak semua laboratorium ini kebetulan saja, kebetulan atau Allah, semoga itu kebetulan saja, yang lain semoga jangan. Sedih saya dengar berita begitu. Begitu mudahnya melakukan zina, anak kecil dipegangi handphone, terkenal ini dan sebagainya. Kemudian lebih dari itu, hei hamba Allah, jangan berani-berani membicarakan tentang perzinaan seseorang. Mungkin ada orang curhat kepada Anda, terlanjur curhat, termasuk Ustadz. Kalau ada wanita atau laki-laki curhat ke saya, istri saya tidak boleh tahu, saya cerita ke istri saya istri. Kalau saya cerita ke istri saya sampai gonjeng. Cuman kalau memang bisa stop, ya akhi, jangan ceritakan ke saya, urusan dengan Allah saja. Itu berat, kalau saya terlanjur tahu tuh pusing saya itu. Saya mending nggak usah tahu lah kisah-kisah begitu tuh. Cuman kadang seorang wanita nggak mampu, Bu ya, saya nggak bisa, saya harus cerita. Apa sih cerita? Setelah terlanjur cerita, saya sumpah demi Allah, saya tidak akan cerita ke siapapun kecuali sudah ke budak-budak yang sudah terlanjur. Awas, jangan bodoh, tobat terus, tobat. Ini ilmu. Karena kalau zina di kampung, coba dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau ada orang berzina di kampung kita kan heboh. Sekarang sudah biasa orang berzina, naudzubillah. Bahkan orang sudah tidak pernah malu lagi, apalagi jika melakukan zina orang yang sedikit tinggi kedudukannya di kampungnya, di masyarakatnya. Orang lain akan berkata, dia sudah zina, dia aja yang baik zina, ngapain saya juga. Seorang anak gadis melihat ibunya dulu berzina, ibu nggak kira bisa marahin saya. Ibu dulu juga gitu, karma. Bahasa ibu gitu, ada karma dalam Islam, dosa. Belum lagi kalau sudah seorang diketahui dia berzina, akan dipandang picik oleh masyarakatnya. Bahaya lagi ini, karena dia sudah dipandang picik, dia akan putus asa. Ngapain juga saya berubah, orang sudah nganggap saya jelek kok. Ngelihat ibu-ibu yang suka pengajian, memandang dia picik, memang saya jelek, ngapain? Tunggu suamimu tak rusak nanti. Wow, jahatnya semakin parah. Makanya perzinaan harus ditutup, hei hamba Allah. Ini sebuah contoh saja, saya handilkan zina. Hari ini saya ngeri. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin hidupnya lebih aman. Saya pernah buka konsultasi, cuman gara-gara itu saya semakin cepat tua. Saya kan sebetulnya saya itu masih muda, cuman waktu saya buka konsultasi, problem semuanya. Allah, stres saya ini, aduh, saya tutup biar awet muda saya. Innalillah, kenapa begitu? Saya tidak kuat melihat gini. Innalillah, sedih. Takutlah kepada Allah, hamba Allah. Kemudian jangan ceritakan kejelekan siapapun. Ngomongin zina, termasuk nanti kalau kita bongkar masalah riba dan sebagainya, kuncinya sama itu semuanya. Kuncinya itu semuanya. Yang terakhir urusan zina ini, yang terakhir urusan berzinaan. Dengar hai hamba Allah, buka pintu halal seluas-luasnya. Seorang anak melihat ibunya janda. Hei anak, dengar, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang dia sebagai seorang wanita yang punya kebutuhan khusus yang kamu tidak bisa memenuhinya. Dengar wahai anak. Dan hei para ibu, wahai para bapak, jangan pandang anakmu selamanya anak, tapi pandang dia adalah seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi.
yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Ada orang tua mempersulit urusan pernikahan anaknya, sementara anaknya sudah hajat yang mendesak. Hati-hati, hari ini beda Bu. Kalau ibu seumur dengan saya, tidak tahu ibu para bapak, kalau umur zaman kita masih zaman kita kanak-kanak umur 14-15 zaman kita, no problem hidup, aman. Televisi belum ada, yang punya hanya Pak Lurah, televisi hanya TVRI. Masih ingat yang seumur dengan saya? Masih ingat ibu-ibu yang seumur dengan kami TVRI? Itu pun saya tidak punya, yang punya hanya Pak Lurah. Kalau pengen berwarna dikasih kaca warna merah, warna kayak pelangi-pelangi gitu. Yang senyum sebenarnya sudah tua. Ayo, nggak ada tontonan macam-macam, paling Kelompok Capir, Ria Jenaka. Yang paling tidak elok adalah album Minggu. Betul? Oh tua. Hari malam Ahad namanya film akhir pekan. Itu hanya segera kisah karena kita tidak punya televisi. Film akhir pekan, album Minggu. Itu yang selainnya adalah gitu tak. Melihat semoga Allah mengampuni Pak Harto mancing. Itu ada dosa itu, seneng kita ngelihat Pak Presiden di sana kemari. Ya itu. Tapi hari ini Masya Allah, ya hamba Allah, tolong buka pintu halal. Dan ada beberapa tip, ada wanita mungkin kenapa dia sulit menikah, sebenarnya yang menjadikan sulit adalah otaknya, ambisinya. Ambisinya harus begini-begini, sementara halal sudah dikirim oleh Allah. Kalau orang mendahulukan yang halal, akan begitu mudah terbuka untuknya. Sedih sebenarnya gini. Cuman hari ini kelihatannya ada yang gembira banget, para jomblo-jomblo ini senang. Kasih hadiah buat saya nanti ya. Ini kayaknya jomblo-jomblo denger, abah pun denger nih, ayah pun denger nih ya. Tidak betul, ini hakikat. Saya cerita ini serius. Permudah urusan pernikahan. Allah sulit. Ada seorang ibu, saya betul sedih ya. Makanya saya itu sudah banyak ubahnya gara-gara kisah-kisah begitu. Seorang ibu berkata, Buya, saya waktu suami saya meninggal dunia, terus anak saya kecil, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, pokoknya 7 tahun atau bagaimana. Sehingga setiap hari saya hanya sibuk ngurus anak, ngantar sekolah, lagi kerja. Bertahan saya sampai berapa? 7 atau 5 tahun. Pokoknya sudah guru. Bertahan saya sendirian. Anak saya sudah pada sekolah, kemudian ada kuliah. Saya ngomong anak saya nggak boleh nikah. Tapi waktu cerita sudah nangis dia. Aduh, pusing kalau sudah cerita nangis itu pusing saya itu. Ada apa ini? Allah, saya hanya bisa bertahan hanya dalam waktu tertentu. Setelah itu saya melakukan zina. Allah, seterusnya. Innalillah. Mohon pintu halal dibuka. Ini kunci terakhir. Semoga Allah mengampuni semuanya. Karena rusaknya negeri kita ini gara-gara model-model begitu. Kalau ini mau mengokohkan, Melayu punya budaya rasa malu. Tapi kalau sudah rasa malu hilang, kehinaan yang mudah dilakukan. Ini saja mungkin kami sampaikan. Yang sudah waktunya menikah, segeralah menikah. Jangan nikah dengan ambisi, nikah dengan cinta, dengan niat baik karena Allah. Khususnya yang punya masa lalu kelam, tidak usah cerita kepada manusia, pemabuk, pejudi dan sebagainya. Sebab-sebab terjerumus, jauhi. Setelah itu Anda akan menemukan keindahan. Yang kami sampaikan ilmu yang jarang dibahas. Ilmu menutup aib para ustadz. Ajari mereka untuk menutup aib. Bagaimana kita mendengar di sebuah kampung, satu keluarga, seorang ibu punya anak 4, bapaknya beda semuanya, bukan bapak beneran. Bagaimana kalau satu kampung tahu? Itu kan pusing kita ini. Karena perempuan itu karena dia sudah nggak peduli dengan kiri kanannya. Orang sudah memandang saya rendah, terserah. Saya mau hamil sama siapa saja, terserah. Tapi ingat, banyak orang-orang yang sudah terjerumus dalam zina itu ternyata mereka menyesal luar biasa. Cuman dia tidak ngerti cara tobatnya, sehingga dia tidak keluar dari wilayah kehinaan tersebut. Padahal hati kecil yang ingin tobat. Maka malam ini adalah ilmu, bukan sekedar untuk Anda. Selesaikan problem umat urusan ini. Ini saja, insya Allah semoga indah semuanya ya.
Yang menikah sudah menikah semakin indah. Yang belum sudah waktunya nikah cepat dapat pasangan. Oh, amin, amin, amin. Semua dari tadi aminnya sama dong. Amin. Amin. Yang pernah insyaallah dimudahkan semuanya. Baik.